Selamat datang dan bertemu kembali pada perkuliahan manajemen pemasaran. Hari ini kita masuk pada pertemuan kelima. Kita akan membahas untuk materi tentang menganalisa pasar konsumen. Jadi kita akan mempelajari atau apa sih yang dimaksud dengan pasar konsumen itu. Setelah kita mempelajari kemarin di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang positioning dan saat ini kita akan mencoba menganalisa pasar konsumen. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu agar kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada hari ini mampu memahami dan menjelaskan tentang bagaimana menganalisa pasar konsumen. Baik, selanjutnya adalah subbab atau submateri yang akan kita perjelas atau kita analisa bersama. Yang pertama adalah memahami pelanggan, yang kedua perilaku konsumen, yang keempat proses psikologi kunci, dan yang keempat adalah proses pembelian konsumen. Ini adalah sub bahasan yang akan kita jabarkan pada perkuliahan hari ini. Baik, kita masuk kepada yang pertama, yaitu bagaimana memahami pelanggan. Pelanggan itu adalah konsumen, pelanggan adalah pengguna, pelanggan adalah customer yang harus kita layani. Jadi bagi pelaku pemasar atau pemasaran itu harus benar-benar memahami siapa konsumen kita, siapa pengguna produk kita. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang bagaimana memahami pelanggan atau konsumen atau customer atau orang yang akan menggunakan jasa atau produk kita adalah bagi berikut. Pemasaran yang berhasil itu mengharuskan perusahaan berhubungan penuh dengan pelanggan mereka. Artinya, bahwa pelaku bisnis pasti di dalamnya akan ada kegiatan aktivitas pemasaran. Kalau bisnis kita atau produk kita ingin diterima oleh masyarakat, ingin dipakai oleh pengguna atau konsumen, berarti ada ikatan, ada keharusan bagi perusahaan itu untuk membangun hubungan, ya, membangun relasi dengan pelanggan kita. Karena kalau itu tidak dilakukan, kita tidak memahami pelanggan, kita tidak akan tahu apakah pelanggan itu puas dengan apa yang kita berikan, apakah pelanggan itu membutuhkan apa yang dia cari. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba bagaimana mencari atau bagaimana menetapkan konsumen atau targeting itu berdasarkan kebutuhan. Nah, setelah kita tahu targetingnya, kebutuhan apa yang dia minati, kebutuhan apa yang dia cari, nah, kita harus melakukan pendekatan kepada pelanggan untuk menyelami, untuk memahami benar-benar apakah konsumen atau pelanggan itu akan menggunakan produk kita dengan seterusnya atau bagaimana. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua, di dalam memahami pelanggan itu perlu dilakukan, kita harus memutar atau mengubah mindset kita, berubah 360 derajat, ya. Kita harus melihat secara utuh pelanggan itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari mereka dan perubahan apa yang terjadi selama proses kehidupan itu. Karena gini, tanpa mengetahui kedalaman atau karakteristik konsumen, kita juga akan sulit apakah konsumen itu memang akan menggunakan produk kita dengan baik, apakah konsumen itu sudah terpenuhi keinginannya. Nah, itu perlu dipahami sekali. Karena konsumen juga bisa dibilang sebagai aset. Mereka sebagai pengguna maka harus dilayani, maka harus diperhatikan keseluruhannya agar kita paham untuk ke depan itu juga bermanfaat bagi perusahaan, bagaimana dia harus mengembangkan inovasi, bagaimana harus meningkatkan, harus menciptakan produk baru untuk memenuhi dan memuaskan konsumen. Nah, bisa disimpulkan bahwa di dalam memahami pelanggan itu produk yang dipasarkan itu adalah produk yang tepat, dipasarkan ke pelanggan yang tepat dengan cara yang tepat pula. Jadi kita tidak akan salah sasaran. Jadi kita kalau mau melaunching suatu produk itu sesuai dengan mereka. Gitu. Berikutnya adalah kita akan mencoba mendefinisikan tentang perilaku konsumen. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Perilaku konsumen itu ya bisa dibilang sebagai kunci, ya, sebagai kelompok individu, baik itu individu atau kelompok atau organisasi yang menggunakan atau memilih dan bagaimana barang, jasa atau ide itu
memuaskan kebutuhan mereka. Nah, itu adalah konsumen. Bagi adalah kelompok individu yang memilih atau menggunakan produk atau jasa atau ide yang mampu memuaskan kebutuhan keinginan mereka. Selanjutnya, kita akan mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lingkungan. Ada 3 faktor. Perilaku konsumen atau karakter seorang konsumen itu bisa dilihat dari 3 faktor. Yang pertama 3 faktor budaya, yang kedua faktor sosial, dan yang ketiga adalah faktor pribadi. Faktor budaya tentu di dalamnya menyangkut tentang tradisi, budaya, atau subbudaya dan sosial yang ada di lingkungan atau yang dianut oleh perilaku konsumen tersebut. Nah, berikutnya perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor sosial. Kenapa? Karena konsumen itu juga tidak hidup sendiri, tapi juga dia hidup berkelompok dengan keluarga, dengan sosial, dengan banyak kolega dan banyak orang-orang di sekitarnya atau masyarakat, sehingga pengaruh sosial itu mempengaruhi juga perilaku konsumen. Karena apa yang dia lakukan, apa yang mereka lihat di masyarakat itu terkadang mempengaruhi perilaku konsumen untuk bisa menggunakan suatu produk. Jadi melihat teman atau melihat saudara atau melihat klien menggunakan suatu produk atau menggunakan suatu jasa, nah terkadang mempengaruhi juga kepada perilaku konsumen yang lainnya. Yang terakhir adalah perilaku dipengaruhi oleh pribadi. Pribadi itu adalah inner atau interpersonal dari konsumen tersebut. Dilihat dari apa? Bisa dilihat dari usia, tahap, dan siklus hidup, pekerjaan yang dia jalani, pendapatan yang mereka terima, dilihat dari keadaan ekonominya, dan juga gaya hidup serta nilai. Ini juga akan mempengaruhi daya beli, kemampuan atau perilaku konsumen dalam menentukan apakah dia menggunakan barang itu atau membeli suatu produk itu juga karena bisa muncul dari keinginan pribadinya. Selanjutnya kita akan melihat motivasi. Dalam melihat atau menganalisa pasar konsumen itu biasanya juga dilihat dari sisi motivasi konsumen tersebut. Di mana di sini akan terlihat bahwa kebutuhan menjadi motif ketika kebutuhan tersebut meningkat. Ya, sempat tingkat intensitas yang cukup sehingga mendorong kita untuk bertindak. Jadi motivasi itu mempengaruhi konsumen atau perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh motivitas sehingga ada keinginan atau intensitas tingkat intensitas yang cukup sehingga mendorong seseorang atau konsumen itu untuk do something atau mendapatkan sesuatu atau menjadi konsumen yang bisa memilih atau menggunakan suatu produk tertentu. Itu dipengaruhi oleh motivasi, keinginan untuk memenuhi. Selain itu juga motivasi ini mempengaruhi perilaku konsumen. Ya, ini bisa dilihat dari teori yang digunakan adalah teori Maslow dan juga teori Herzberg. Di sini jelas sekali bahwa seorang konsumen atau perilaku konsumen itu juga dilihat dari kebutuhan, dari teori-teori motivasi yang direferensikan oleh Herzberg atau Maslow. Nah, ini memang konsumen itu kalau dilihat dari karakternya, bahwa karakter seorang konsumen itu memang akan mempengaruhi perilaku di dalam dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kalau dilihat dari gambar di sini, ini adalah motivasi dasar yang dikaji oleh Maslow dan akhirnya menjadi teori yang melekat sampai saat ini bahwa seseorang itu, konsumen itu dapat memenuhi kebutuhannya setelah tahap atau kebutuhan basicnya terpenuhi. Nah, ini juga mengubah perilaku. Nanti setelah terpenuhi, tiba-tiba perilaku konsumen berubah karena kebutuhan keamanan, yaitu faktor sosial, faktor psikologis itu juga akan muncul di sini. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan persepsi? Persepsi merupakan proses di mana kita memilih. Jadi perilaku konsumen itu juga bisa dipengaruhi dari persepsi. Persepsi yang dibawa oleh pikiran, oleh perilaku dari konsumen tersebut
Yaitu persepsi merupakan proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang berarti. Nah, itu persepsi. Yang berikutnya, persepsi itu merupakan bagaimana kita memandang dunia. Persepsi juga lebih penting daripada realitas. Nah, karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual konsumen terdiri dari, jadi persepsi itu juga mempengaruhi perilaku. Apa yang kita pikirkan akan dipersepsikan oleh seseorang itu akan mempengaruhi perilaku dari konsumen itu sendiri. Nah, ini dibedakan menjadi 3, atensi selektif, distorsi selektif, retensi selektif, dan persepsi bawah sadar. Maaf, ini ada 4. Ada 4 untuk persepsi itu mempengaruhi perubahan perilaku dari konsumen. Apa yang dimaksud atensi selektif? Artinya perilaku konsumen itu akan melakukan proses menyortir. Kalau memilih atau mendapatkan respon atau rangsangan, stimulus, dia akan mencoba berpikir, dia akan melakukan pensortiran. Nah, itu bisa dilakukan atau memang sering kali kita lihat bahwa pada saat kita dihadapkan dengan banyak produk, banyak merek, dan biasanya di situ dia akan melakukan penyortiran atau perankingan mana produk yang memang benar-benar akan digunakan. Nah, selain itu juga ada distorsi. Kalau distorsi itu artinya bahwa ketercenderungan menerjemahkan informasi agar sesuai dengan konsepsi awal. Kalau ini biasanya bagaimana menerima sebuah informasi itu apakah sesuai, apakah tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga menganggap ini menerjemahkan informasi yang sesuai dengan konsep awal konsumen. Yang berikutnya adalah retensi selektif, yaitu mengingat poin baik dari produk yang disukai dan melupakan poin dari produk yang bersaing. Artinya ini dihadapkan bahwa ada retensi pada saat konsumen itu dihadapkan 2 produk berbeda brand atau berbeda merek atau citra, mereka akan memilih salah satunya. Dan dari pilihan itulah, tapi ada keraguan atau ada persepsi lain yang akhirnya mempengaruhi perilaku tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah persepsi bawah sadar. Persepsi bawah sadar itu yang munculnya berdasarkan feeling atau insting, yaitu persepsi berdasarkan pemikiran pribadi dipengaruhi oleh feeling dan sebagainya. Kita masuk pembelajaran. Apa yang dimaksud pembelajaran? Dalam melihat perilaku konsumen itu juga dilihat dari karakternya, bagaimana seseorang itu paham atau seorang itu memperoleh pengetahuan dan pengalaman bagaimana dia membeli, bagaimana dia memakai, bagaimana dia memilih, itu dilihat dari proses pembelajaran. Ya, pembelajaran itu yang dimaksud di sini adalah merupakan proses bagi para individu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian. Jadi ada karakter konsumen. Perilaku konsumen itu dipengaruhi dari pembelajaran. Dia melihat apakah atau bagaimana cara seseorang, baik itu individu atau kelompok itu mengalami atau memiliki pengalaman dalam proses pembelian dan pemakaian yang mereka terapkan pada perilaku yang akan datang. Nah, berikutnya pembelajaran juga berasal dari interaksi. Kenapa sih kok ada proses namanya pembelajaran yang mempengaruhi perilaku konsumen? Iya, karena dalam pembelajaran itu setiap orang itu punya kesempatan untuk berinteraksi. Dan juga disitulah muncul bahwa apa makna atau apa yang dimaksud dengan penggunaan produk atau membeli produk itu seperti apa juga akan bisa dipelajari. Tidak hanya berdasarkan insting, tapi ada proses resmi atau proses formal dalam mempelajari tentang perilaku konsumen. Nah, berikutnya pendekatan populer dari pembelajaran kita itu jadi untuk mempelajari, untuk mengetahui karakter dari perilaku konsumen itu juga bisa melakukan pendekatan atau pembelajaran seperti adanya teori pengkondisian klasik, ada teori pengkondisian instrumental atau operan, ada teori pembelajaran melalui pengamatan. Nah, pendekatan ini sekali lagi melalui pendekatan klasik nanti yang dituju atau sasarannya adalah konsumen. Bagaimana konsumen dengan kondisi yang klasik seperti ini? Bagaimana konsumen instrumen yang dalam
masa penetapan mengondisikan instrumental bagaimana. Nah, itu dilihat dari proses pembelajarannya. Karena tiba-tiba nanti bisa berubah gitu. Yang awalnya dia punya tujuan A, begitu B berubah, ini akan berubah menjadi tipe atau karakter-karakter yang mempengaruhi perilaku konsumen begitu. Lanjut. Nah, memori. Nah, memori ini juga bisa mempengaruhi karakter perilaku konsumennya, karena dengan memori itu adalah menyimpan informasi dan pengalaman saat menjalani hidup. Artinya semua bisa direkam melalui memori ini, dan ini semakin banyak memori yang dia ingat, semakin banyak teori atau konsep yang dia terima, kadang menjadikan orang semakin paham, semakin kuat, dan atau malah justru sebaliknya. Nah, itu juga harus diperhatikan, perilaku konsumen berubah karena apa gitu ya. Nah, memori menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Sementara itu juga ada asosiasi merek, di mana terdiri dari semua pikiran, perasaan, persepsi, citra, pengalaman, kepercayaan, sikap, dan lainnya yang berhubungan dengan merek dan not merek. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelian konsumen. Kalau tadi adalah proses dari bagaimana melihat perilaku atau perubahan konsumen. Nah, saat ini kita masuk ke dalam proses pembelian konsumen. Apa yang dimaksud dengan proses pembelian konsumen? Yang jelas di sini ada 5 tahap proses pembelian. Jadi ada tahap pemulaan, perencanaan, tapi selanjutnya adalah tahap pemeriksaan atau pelaksanaan. Di sini konsumen ini memiliki 5 model tahap proses pembelian. Ya, yang pertama adalah pengenalan masalah, yang kedua adalah mencari informasi, melakukan evaluasi alternatif, keputusan pembeli, dan perilaku pasca pembelian. Jadi seorang pembeli, seorang konsumen itu pada saat dia akan membeli suatu produk atau menggunakan suatu produk itu harus mengetahui, dia harus mengenal dulu produk tersebut. Dia selain mengodak, dia juga berusaha mencari atau search di googling atau dimanapun dia mencoba. Kalau menemukannya suatu produk ini bagaimana dia bisa beli atau menggunakannya, dia akan melakukan itu. Nah, lebih gampang atau lebih mudahnya konkret pada saat kita mau membeli produk online. Nah, biasanya di produk online itu kan banyak sekali kejadian yang tertipu karena terlihat di online-nya bagus, ternyata hasilnya adalah tidak sesuai. Nah, untuk itu kita ambil contoh ilustrasi pada saat kita memutuskan beli suatu produk di online. Nah, biasanya akan ada pilihan bagaimana review, bagaimana testimoni dari pembeli sebelumnya. Nah, itu adalah kita mencari dulu masalahnya dan mencari informasi. Masalahnya, lagi misalnya kita mau beli PC atau beli laptop atau beli baju gitu ya. Itu kita tahu masalahnya apa sih. Nah, masalahnya yang jelas ya kita cari tahu kalau beli di online itu seperti ini dan sebagainya. Nah, setelah itu dia mencari informasi tentang produk-produk yang tadi, misalnya handphone, laptop, dan sebagainya, atau baju, itu mencari informasi dengan cara membandingkan dengan testimoni yang dilakukan oleh customer sebelumnya. Nah, dari situ baru dilakukan evaluasi alternatif dari informasi yang didapat karena customer sebelumnya, akhirnya menjadi temuan atau menjadi evaluasi bagi calon konsumen yang akan membeli produk itu dengan dia memilih, memberikan evaluasi alternatif, artinya memilih, dan setelah dia paham, dia yakin bahwa produk yang akan digunakan itu bagus dan tidak ada unsur penipuan dan sebagainya, terus dia juga ditambah dengan sudah dibandingkan dengan produk lain dengan merek yang sama, dan juga sudah dicek kembali apa yang dia cari dan dia putuskan untuk membeli. Nah, itulah yang dimaksud dengan perubahan konsumen. Tetapi setiap produk atau jasa yang akan dibangun tentunya juga memiliki tahapan yang sedikit berbeda, karena akan diulang lagi permasalahannya sampai yakin bahwa yang dia cari atau konsumen inginkan itu ada dan baru diputuskan membeli. Nah, itu. Yang berikutnya adalah langkah antara evaluasi dan alternatif. Nah, setelah perencanaan atau setelah pembelian tentunya ada langkah-langkah yang namanya evaluasi.
Nah, evaluasi itu untuk apa sih? Keputusannya itu adalah pada saat seseorang sudah memutuskan membeli, terus berikutnya dia harus melakukan evaluasi, yaitu kita akan melihat di dalam keputusan pembelian itu, sekali lagi, itu berpengaruh atau sebetulnya memang itu menjadi pembekalan atau menjadi wacana bagi kita bahwa keputusan pembelian dalam membeli itu juga dipengaruhi oleh sikap orang lain, ya. Eksternal itu kadang juga memiliki pengaruh yang kuat. Jadi misalnya Anda memilih suatu produk, Anda sudah cek harga unit, tapi di lapangan atau banyak orang yang memberikan masukan atau memberikan sanggahan terhadap produk yang akan kita pakai. Nah, ini juga dilihat pengembangan keputusan ini dilihat dari faktor situasional yang diharapkan. Nah, akhirnya langkah-langkah atau evaluasi yang dilakukan itu akan disetujui kalau semuanya sudah memenuhi standar dan sesuai dengan yang diinginkan. Dan terakhir, pasti harus ada bagi pemasar ya, dari pelaku pasar itu harus melakukan tahapan ini supaya kita tahu apakah kita harus melakukan expand, apakah perusahaan harus melakukan planning lagi, apakah perusahaan akan melakukan sesuatu banyak strategis untuk melindungi atau mempertahankan situasi agar kita bisa menjadi atau bisa diputuskan perubahan perilaku yang benar seperti apa. Nah, selanjutnya ini adalah pasca pembelian. Ya, yang dimaksud dengan pasca pembelian itu adalah di mana konsumen itu telah melakukan pembelian. Nah, di sini apa yang terjadi? Yang jelas harus ada maintenance dari produsen atau pelaku pemasaran, itu harus ada jaminan yang harus diberikan. Yang jelas di sini pasca membeli atau pembelian konsumen itu sebuah produk itu akan artinya setelah dia beli berarti dia memenangkan, produk itu memenangkan dan telah dianggap sebagai menjingkar produk yang lain untuk sementara. Nah, produk sendiri juga perlu mendelete atau menjadi yang prioritas itu adalah sesuai dengan kita inginkan. Tetapi kalau misalnya ada pesaing, terus kita dibuat bingung, nah itu kita harus perhatikan apakah dia sedang berusaha menyingkirkan produk untuk selamanya atau dia juga berusaha mempertahankan bagaimana produk itu tetap diterima masyarakat. Nah, ini dalam kegiatan bisnis khususnya pelaku bisnis itu memang harus benar-benar tahu dan paham bagaimana perubahan atau produk itu akan diterima ke masyarakat. Nah, ini adalah tahap-tahapannya sampai diakhiri adalah ini ada produk yang memang harus melalui perantara ya, ada produk yang memang kalau dilihat dari tipe konsumen itu kita juga bisa melihat dari sini. Nah, ya ini adalah contoh-contohnya. Berikutnya kita sudah masuk ke tugas mandiri. Tugas mandiri ini ada beberapa latihan untuk memperdalam, untuk merefresh kembali pemahaman Anda tentang bagaimana menganalisa suatu pasar konsumen untuk mendapatkan perilaku konsumen yang baik. Nah, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini dan tolong tugasnya dikerjakan dan diupload ke e-kampus dengan bentuk PDF bagi yang mengirimkan dalam bentuk Word atau link, kami tidak bisa terima karena tidak bisa dibuka dan tidak bisa dikoreksi. Mohon menjadi perhatian, tugas dikirim, diupload ke e-kampus sesuai due date tanpa harus menggunakan format PDF. Nah, semoga program kita pada hari ini bermanfaat dan menjadi motivasi untuk bisa selalu menjadi yang terbaik atau bagaimana kita paham bagaimana mempengaruhi atau mencari seorang pelanggan itu tidak mudah. Nah, itu perlu dilakukan beberapa analisa. Nah, demikianlah perkuliahan hari ini. Saya akhiri dan kita akan bertemu di pertemuan yang berikut. See you semuanya.